Pemirsa, pengusutan skandal pengubahan putusan MK terus berjalan, baik proses hukum kepolisian maupun etik oleh MK. Lalu jika benar terjadi perubahan dokumen putusan, benarkah ada oknum hakim MK yang terlibat? Saya akan membahasnya bersama dengan pelapor dugaan pemalsuan putusan MK, Ziko Leonard Simanjuntak, dan juga ada pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Selamat malam, Mas Ziko, Mbak Bibip. Selamat malam. Selamat malam. Oke, mungkin saya akan mulai dulu dari Mbak Bibip ya yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Mbak Bibip, bisa Anda sampaikan keterangan apa yang diminta oleh penyidik kemarin? Penyidik intinya mengkonfirmasi peristiwa yang terjadi pada hari pembacaan putusan itu dan setelahnya. Jadi karena memang saya sebagai pengajar dan sering dimintai pendapat juga oleh jurnalis, pada hari tanggal 23 November itu menunggu-nunggu di depan laptop saya untuk menonton jalannya pembacaan putusan. Dan pagi itu juga waktu itu semua yang memperhatikan hukum tata negara pasti mengikuti ada penggantian paginya ya, penggantian Hakim Konstitusi Aswanto, pelantikan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi. Sorenya baru dibacakan putusannya. Nah, jadi itu yang ditanyakan dan saya konfirmasi bahwa ketika nonton langsung di YouTube, saya mendengarkan betul dan ditayangkan di YouTube-nya Mahkamah Konstitusi resmi jadi ya. Tulisannya ditayangkan dan bunyinya memang dengan demikian. Tapi beberapa jam kemudian, karena saya bukan pemohonnya Ziko, saya tidak langsung mendapatkannya. Tapi beberapa jam kemudian saya download dan kemudian ternyata di halaman 51 itu tulisannya berubah. Bukan lagi dengan demikian, tapi ke depan. Nah, ini yang dikonfirmasi kemarin dan apa sebenarnya implikasinya dan berbagai pertanyaan lainnya. Oke, Mbak Bibip, benarkah ada juga dikonfirmasi soal rapat permusyawaratan hakim RPH, di mana pada saat RPH itu masih ada nama Hakim Aswanto, sementara pada saat dibacakan sudah tidak ada lagi nama Hakim Aswanto? Jadi memang begini, rapat permusyawaratan hakim atau RPH itu pasti dilakukan sebelum 9 hakim membuat suatu putusan. Nah, jadi bisa dibaca memang di halaman terakhir putusan. Jadi ini publik silakan dibuka sendiri. Di halaman terakhir biasanya ditulis kapan RPH itu dilaksanakan dan siapa saja yang mengikuti RPH. Nah, di situ dikatakan dalam putusan, dalam RPH itu Pak Aswanto waktu itu masih sebagai hakim MK, tentu saja karena ada penggantiannya baru dilakukan pagi hari sebelum pembacaan putusan. Tapi kemudian di halaman yang sama dikatakan pembacaan putusan dihadiri oleh, itu biasa ditulis semua siapa saja yang hadir. Nah, di situ tentu saja karena sudah pelantikan paginya, jadinya nama Pak Guntur Hamzah lah yang ditulis, sementara nama Pak Aswanto sudah tidak ditulis lagi. Nah, itu fakta itu saya ungkapkan karena menurut saya jadi ada keterkaitannya antara hal-hal yang bisa dilakukan setelah putusan dibaca, gitu, dengan sebelum putusan dibaca alias ketika putusan itu dibuat dan dimusyawarahkan. Oke, Mas Ziko, kalau Anda kan sudah diperiksa juga, sudah dimintai keterangan oleh MK. Apakah betul di saat Anda diperiksa Anda sudah menyampaikan siapa sebetulnya ada 2 hakim yang Anda duga terlibat dalam merekayasa salinan putusan MK? Betul, saya sudah sampaikan bahwa saya memang mencurigai 2 hakim ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Terkait nama 2 hakim itu saya tidak bisa sebutkan, tetapi saya ulangi lagi, clue-nya adalah mereka yang dekat dengan pegawai, karena kan yang melakukan itu pasti perubahan harus diproses oleh pegawai. Dan mereka yang diuntungkan oleh pengubahan ini, karena ini adalah proses pidana, sehingga tidak mungkin ada orang mau melakukan pidana, tetapi tidak menguntungkan dirinya. Nah, karena itu saya sudah menyampaikan bahwa ini ada 2 nama yang saya curigai dan terlibat dalam melakukan perubahan putusan ini. Tetapi namanya siapa, saya tidak bisa sebutkan. Cuman saya juga cukup kaget gitu ya, karena beberapa media itu sudah menduga-duga namanya. Jadi saya baca beberapa media itu sudah berani menyebutkan namanya, padahal saya sendiri belum pernah menyebutkan nama itu. Nah, cuman kita lihat saja prosesnya, karena dengan 2 clue itu harusnya bisa diduga lah siapa yang melakukannya.
Cuman tetap kita tunggu prosesnya. Kalau saya tidak bisa menyebutkan namanya, saya tetap menunggu prosesnya. Oke. Dan saya harap sih MK-MK-nya sendiri berani menindak eh, jika memang benar ada hakim konstitusi yang terlibat. Karena kan proses MK-MK ini tidak terbuka. Ya. Khawatirnya saya memang terbukti mereka melakukan, tetapi MK-MK-nya menjatuhkan hukumannya ternyata tidak sesuai ekspektasi. Padahal kan hukumannya sebagaimana sudah disampaikan Ketua MK-MK, paling berat adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Dan itulah Oke. yang saya harapkan dan juga mungkin publik harapkan. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, Mas Ziko, meskipun proses di MK-MK ini tertutup, tapi Anda yang sudah pernah menjalaninya diperiksa sebagai saksi, apakah Anda sendiri merasa bahwa prosesnya bisa dibilang cukup fair, bisa dipercaya, atau bagaimana, Mas Ziko? Ya, kalau dibilang bisa dipercaya, saya juga merasa gini ya. Sebenarnya saya yakin ketua MK-MK dan anggota MK-MK semua sudah mengetahui namanya. Karena mereka sudah menyita, itu ada saya baca di berita Tempo Hari, mereka sudah menyita CCTV. Ya. Jadi sudah disita sebuah CCTV yang menunjukkan pergerakan pelaku yang melakukan perubahan dan juga menunjukkan pergerakan dari mana koordinasi para pelaku itu. Jadi saya baca beritanya seperti itu. Jadi sebenarnya saya yakin sekarang MK-MK pun sudah tahu siapa pelakunya. Hanya saja mereka mau memaksimalkan waktunya hingga batas sepertinya. Saya nggak masalah dengan waktu yang mau dipakai sampai batasnya 30 hari. Tapi Ya. yang saya harapkan MK-MK ini wajiblah untuk menjatuhkan sanksi maksimal kepada mereka yang merupakan terduga pelaku. Jika Baik. nanti ternyata memang terbukti mereka lah pelakunya. Karena saya Oke. waktu ditanya pun saya sudah sebutkan, harapan saya pelaku ini harus dijatuhi sanksi dengan tidak hormat. Harus diberhentikan dari, kalau memang hakim, harus diberhentikan dari hakim konstitusi. Karena kan ini akan menjadi suatu presiden pertama gitu ya. Kita sering dengar lah pejabat negara ditangkap karena korupsi, hakim ditangkap karena suap dan sebagainya. Tapi kalau memang ternyata nanti terbukti hakim konstitusi yang melakukan dan kemudian diberhentikan oleh MK-MK, dijatuhkan sanksi dengan tidak hormat, ini kan akan jadi presiden pertama manipulasi putusan yang kemudian dijatuhi sanksi. Nah, itu akan menunjukkan kepercayaan publik yang bisa balik ke MK. Karena Oke. kan saat ini yang memang sedang beredar di publik adalah nggak mungkin jeruk makan jeruk. Orang MK-MK isinya MK sendiri, nggak mungkin mereka berani menindak. Jeruk makan Oke. jeruk, sehingga orang pun banyak yang tidak percaya dengan proses di Baik. MK-MK. Ya, Tapi ya. saya berharap MK-MK berani. Kalau MK-MK berani, maka kepercayaan publik akan balik kepada MK. Terutama MK saat ini kan sedang memproses perkara proporsional terbuka dan tertutup, coblos partai atau coblos parpol. Coblos partai atau coblos caleg. Kalau hasil pemeriksaan di MK-MK ini tidak transparan dan tidak sesuai ekspektasi publik, bagaimana orang mau percaya ke MK? Terutama di dalam Oke. masalah coblos partai atau coblos caleg. Itu kan akan membuat orang semakin berpikir MK ini sudah dikuasai oleh orang-orang berkepentingan yang melanggar hukum pun tidak bisa ditindak. Apa kita Baik. mau percaya pada sistem yang seperti itu? Saya sih Ya. enggak. Karena itu saya berharap MK-MK berani gitu. Oke, Mas Ziko berharap MK-MK berani. Mbak Bivitri, kita juga tahu proses di kepolisian juga sedang berjalan secara paralel. Apakah Anda yakin kepolisian juga berani mengusut kasus ini sementara etiknya saja di MK-MK belum selesai? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Mbak Bibip, kita lanjutkan kembali ke Anda. Penyelidikan di Polda Metro Jaya sedang berjalan paralel dengan yang proses di MK-MK. Menurut Anda, apakah penyidik mengingat ruwetnya kasus ini dan diduga melibatkan hakim, apakah penyidikan akan berjalan cepat, progresif, atau akan saling menunggu dengan putusan MK-MK nanti? Kalau saya sih cukup optimis ya, karena memang kita harus membedakan antara yang satu Majelis Kehormatan MK itu etik wilayahnya, yang satu lagi memang pidana. Jadi tidak berkaitan langsung sehingga tidak perlu tunggu-tungguan sebenarnya. Karena sanksinya pun beda. Yang satu etik itu sanksinya bisa tadi ya sampai dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau pidana itu kan hukuman badan. Artinya ya bisa penjara dan seterusnya begitu. Itu memang wilayahnya beda sehingga tidak perlu sampai tunggu-tungguan. Dan saya kira fakta bahwa sekarang ini sudah mulai banyak saksi yang dipanggil
Dan kemarin juga waktu diskusi kelihatan bahwa penyidik sudah paham betul masalahnya, putusannya sudah ditanda-tandai, didiskusikan bersama dengan saya. Itu menurut saya menandakan kalau saya sih optimis dengan progres di kepolisian, karena saya kira sebenarnya ya kalau kita baca petanya, pihak kepolisian memang tidak punya kepentingan langsung yang bisa menghalangi mereka untuk bersikap tegas dalam perkara ini. Karena sekali lagi yang kita bicarakan di sini adalah sebuah masih dugaan ya sifatnya ya, tindak pidana, itu pasal mengenai pemalsuan surat, dan ini dokumen publik yang sangat penting, dan nanti toh kemudian kalau misalnya semua bukti sudah dianggap cukup, nanti akan lanjut di proses berikutnya sesuai dengan hukum acara pidana. Jadi sama sekali sebenarnya proses di kepolisian maupun nanti ya penuntutan dan seterusnya tidak perlu menunggu apa yang terjadi di MK karena nanti sanksinya juga akan sangat berbeda. Begitu, Mbak. Baik. Mbak Bibi, bisa Anda jelaskan kenapa penting untuk mencari tahu siapa sebetulnya penumpang gelap yang menyulap putusan MK ini? Apa pentingnya sampai harus kita temukan pelakunya? Pentingnya adalah untuk mengembalikan kepercayaan pada Mahkamah Konstitusi. Kita ini sekarang sedang banyak sekali masalah-masalah ketatanegaraan, mulai dari kita protes soal Perpu Cipta Kerja misalnya ya, kan debatable di kalangan masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra. Berarti yang harus menyelesaikan masalah itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kita punya masalah yang juga sering sekali diangkat oleh Metro TV, misalnya tadi ya sistem proporsional mau terbuka atau tertutup. Kemudian apalagi tahun depan kita juga akan punya pemilihan umum yang nantinya semua persoalan-persoalan perselisihan hasil pemilu itu akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi mahkamah ini harus betul-betul dibersihkan supaya tingkat kepercayaan publik tinggi lagi. Nah sekarang ini kan banyak sekali sorotan. Satu masalah ini, masalah soal kemungkinan atau dugaan pemalsuan putusan. Kemudian kita juga ingat ada masalah etik yang menyangkut hubungan kekerabatan antara Ketua MK dengan Presiden Republik Indonesia. Kemudian kita juga paham ada soal-soal lainnya, terutama pencopotan, terkait juga dengan putusan ya, pencopotan Pak Aswanto di tengah jalan yang sebenarnya melanggar undang-undang. Nah ini semua harus dirapikan, kalau sudah ketemu orangnya, dibersihkan Mahkamah Konstitusinya, dan kita juga jadi tahu di bagian mana saja, jadi kalau ketahuan aktornya, kita kan jadi tahu di bagian mana saja yang perlu dirapikan secara sistem, supaya ke depannya tidak bisa ada peluang-peluang penyalahgunaan kekuasaan seperti ini. Oke, baik. Mas Ziko, kembali ke Anda. Mas Ziko, Ketua MK Gede Palguna itu menyebut pihaknya saat ini tengah menyusun rekonstruksi kejadian perubahan putusan itu, baru kemudian memeriksa 9 hakim MK pekan depan. Menurut Anda, apakah ini memang cara yang tepat untuk menelusuri alur sampai terjadinya perubahan putusan itu? Apakah akan efektif? Ya, saya balik lagi. Sebenarnya pada pandangan saya, mau cepat atau lama itu nggak masalah asalkan mereka berani dan putusan itu nanti bisa memenuhi ekspektasi masyarakat. Karena kan kita sudah pasti menduga ini adalah dilakukan oleh individu hakim konstitusi. Kita menduga demikian, dan saya pun juga menyampaikan demikian. Sehingga tidak mungkin tidak kita harus bersikap percaya kepada mereka. Tapi kalau kita bicara dari sisi kronologi, masalahnya semua bukti itu ada diproses secara tertutup oleh MK. Seperti tadi saya bilang CCTV itu ada di MK, diproses secara tertutup. Keterangan saksi, keterangan saya, keterangan saksi lain yang sudah diperiksa, semua diproses secara tertutup. Pertanyaannya adalah, apakah nanti ketika putusan MK dikeluarkan, itu semua bukti akan transparan? Sehingga kita tahu kronologinya secara jelas siapa yang melakukan siapa, sehingga tidak ini tutup-tutupi. Jadi kalaupun mereka mau bikin kronologi, nggak apa-apa. Tetapi nanti ketika putusan itu harus clear dari awal sampai akhir siapa yang melakukan, buktinya apa, kronologinya bagaimana, dan publik harus tahu biar puas dengan putusannya. Jangan sampai saya punya versi saya sendiri, tapi kemudian ternyata nanti di putusan MK versinya beda, dan di putusan itu tidak ada buktinya. Itu yang bikin masalah. Saya punya kronologi sendiri, yang saya pikirkan sendiri, tapi kan apakah kronologi saya benar atau tidak tergantung ke buktinya. Dan buktinya saat ini semua di MK. Nah itulah yang menjadi penting kalau mereka memang bikin kronologi, itu harus terpublik nanti pada saat putusan. Supaya transparan dan jelas, jangan tutup-tutupi. Itu.
Oke, baik. Mudah-mudahan itu bisa didengarkan ya oleh MK-MK. Terima kasih Mas Ziko dan juga Mbak Bibip. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.